banyak sekali teriakan-teriakan bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Itu sebagai wujud kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai politik yang tidak pro rakyat, tidak sesuai keinginan rakyat, tidak mewakili suara rakyat, dan justru malah mencederai suara rakyat. Sehingga muncullah gerakan-gerakan seperti itu, teman-teman. Bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Tetapi teman-teman, jika kita tidak memiliki partai politik dan anggota DPR, berarti kita adalah negara monarki. Dan justru negara monarki itu tingkat kesewenang-wenangannya lebih tinggi daripada negara republik demokrasi seperti Indonesia. Dan di negara monarki itu, rakyat sipil tidak punya hak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena di negara monarki itu, pemimpin dipilih oleh kekuasaan itu sendiri. Lebih tepatnya garis keturunan begitu. Jadi rakyat sipil tidak punya hak. Jadi lebih baik kita punya partai politik yang buruk, mempunyai anggota DPR yang buruk, daripada tidak sama sekali. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah pemugaran partai politik, revolusi dan restorasi partai politik sebagai jembatan atau kendaraan calon wakil rakyat untuk masuk ke dalam pemerintahan. Jadi partai politik ini harus mempunyai metode kurikulum yang benar-benar berkembang, mempunyai kurikulum yang bagus, dan mempunyai integritas yang benar-benar bersih dari kepentingan-kepentingan golongan. Jadi bagaimana cara menyaring aspirasi rakyat, bagaimana cara menyaring kader-kader yang benar-benar bagus, bagaimana cara menyaring calon-calon wakil rakyat yang mempunyai integritas tinggi, yang mempunyai rasa empati yang tinggi, mempunyai rasa sosial yang tinggi. Dan itu bisa dilihat dari track recordnya. Apalagi sekarang era informasi, era digital, itu mudah sekali melihat track record seseorang. Apakah apa yang sudah dia lakukan, apakah dia mempunyai jiwa sosial yang tinggi, mempunyai empati yang tinggi, apakah dia sudah pernah terkait kasus korupsi atau belum. Semua bisa diakses kan. Kalau dulu mungkin di era sebelum reformasi itu mungkin yang kaya itu bisa maju, bisa dicalonkan, karena yang kaya itu bisa ngomel A, ngomel B, nyokok si A, nyokok si B mungkin kan, agar memilih dia begitu. Padahal itu bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang. Apa jadinya jika seorang pemimpin pas nyalon ki wae wis melanggar undang-undang, apa meneh nek wis dadi kan. Sedangkan negara Indonesia dan negara hukum begitu. Jadi harapan ke depan mungkin partai politik ini mempunyai integritas yang tinggi sebagai sarana penyaring calon-calon wakil rakyat yang benar-benar mempunyai integritas tinggi untuk kepentingan rakyat banyak begitu.